بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak Ibu sekalian, kenapa langsung kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim indama tabtahul khair, ketika kita membuka sebuah kebaikan? Kenapa tidak langsung alhamdulillah? Ini yang perlu diperhatikan juga. Ketika seseorang mengkaji minal bidayati ila nihayati minal Qur'an, ketika dia mengkaji dari awal sampai terakhir, ketika membuka Al-Qur'an kalamullah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, ini belum mukadimahnya, belum ya. Yang jadi pertanyaannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita harus berlindung kepada syaitan? Bahwa syaitan itu adalah min khalqillah, termasuk daripada ciptaan Allah juga. Dasar pertamanya adalah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang pertama. Yang kedua, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang ketiga adalah ini yang paling penting. Kalau yang pertama, yang dua itu sudah ma'ruf ya, dalam sejarah, dalam tawarikh, dalam sejarahnya para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu sejumlah berapa? 120 apa katanya dalam beberapa ahli mufassir mengatakan bahwa 1.200 nabi yang tercantum di sana, tapi yang ma'ruf dalam Quran disebut 25. Dan yang 25 itu pun tidak semua disebut dengan kisah-kisahnya, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana lahirnya, bagaimana berdakwahnya, tidak disebut, kecuali hanya beberapa saja. Seperti dalam Al-Quran Ilyas, itu kita tahu Nabi Ilyas, tapi la na'rifu qissatahu, kita tidak tahu bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya. Itu. Makanya para ulama Islam itu mengatakan bahwa indama taqul ista'anta fasta'in billah, idza ista'anta fasta'in billah minasyaitonir rajim, li'anna, kenapa? Karena para ahli tafsir mengatakan bahwa engkau berlindung kepada Allah dengan syaitan ketika seorang hamba Allah yang tidak Allah murka kepadanya, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bi salati wa kulli jami'i a'malih, setiap semua bentuk perbuatannya itu, maka dia harus ista'in billah, dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya ahli tafsir? Li tasfiyatul qulub, untuk membersihkan jiwa sebelum memasuki Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disebut idza ista'anta fasta'in billah. Makanya ketika saya memulai perkara, usahakan ista'in billah. Litasfiyatul qulub indama tadkhulul khair ista'in billah, li'annahu tasfiyatul qulub, li'anna la yadkhulul khair illa tasfiyatul qulub, karena tidak ada masuknya seseorang dalam kebaikan kecuali hatinya itu safi. Safi itu artinya bersih. Jadi tidak ada hasad, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada ini. Idza ista'anta fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu saya akan mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Hadi awal muqaddimah indama tadkhulu idza ista'an, selesai berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ibda bil risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillah, hadhihi bidayatul amal. Kullu amalin la yabda'u biha bismillah fahuwa kama qala al-hadits. Dan dalam Al-Quran mana? Awal risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Apa kata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Katanya di bidayah risalahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana al-aqab al-mutakallim khas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan seorang hamba atau Nabi utusan seorang hamba yang bukan Nabi, yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan. Makanya kita mengatakan bidayah, kita memulai sesuatu, memulai perkara dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan, dengan perintah Iqra bismi rabbik. Sebut nama Tuhanmu. Mana sebut nama Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Hadhihi al-haqiqah. Ini dia hakikatnya. Makanya ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalan idza tabta 'alal khair ista'in billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Li'anna hadza katanya litasfiyatul qulub, untuk membersihkan jiwa kalian kepada sesuatu yang ketika kalian masuk pada sebuah perkara yang baik. Karena perkara yang baik merupakan rizqun minallah, wa hadza rizqun minallah turfa ila as-sama'i as-sabi'ah. Ilaihi, mana dalilnya? Ilaihi yasadul kalimut thayyib. Ini namanya rizqun sa'id. Rizqun sa'id wa huwa turfa ila as-sama'i as-sabi'ah. Wa kullu 'amalin yurfa ila as-sama'. Kalimatun thayyib, qira'atul Qur'an, as-salah wal zakah, kullaha turfa ila as-sama'i as-sabi'ah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Nah, ketika juga seorang dai berceramah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dia mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Hadhil kalimah turfa ila as-sama', turfa ila Allah. Ada nama rezeki, pernah saya bahas minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu, dulu sudah. Rezeki itu ada berapa, Pak? Dalilnya mana? Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini Allah berbicara dengan dua hal. Pertama, wa bis sama'i rizqukum. Allah menulis rezeki kalian itu di langit. Tapi ba'du ahli tafsir mengatakan as-sama'u itu lughatan murtafa. As-sama'u lughatan irtafa. Yang di atas. Bukan berarti kalau kita kan mengatakan sama itu apa? Fasummiya sama'un, katanya dalam sebuah syair itu sesuatu yang berada di atas. Rizki itu terbagi menjadi tiga. Pertama, rizqun nazil. Rizqun nazil, ma huwa rizqun nazil? Huwa rizqul ladzi a'taka Allah min malabisika wa syurbuka wa sakanika. Yang berbentuk dengan pakaian, minuman, sewayak-wayak makan, pokoknya hal kita sekarang ini. Itu namanya rizqun nazil. Ada yang disebut dengan rizqul ma'nawi. Rizqul ma'nawi huwa, ma huwa rizqul ma'nawi? Rizqul ma'nawi ar-rizqul ladzi a'taka Allah min al-'ilm wal ma'arif والإيمانيات الذي نزل إلى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah lah yang memberikan as-sakinah. As-sakinah huwa min rizqillah. As-sakinah tidak akan tercipta kecuali dengan bizikrillah tatma'innul qulub. Hadza huwa rizq al-ma'nawi. Merupakan ilmu pengetahuan, dan semua ilmu pengetahuan ibadah tidak akan datang kecuali dengan ilmu ittiba'i sunnah. Bingung dengan ittiba'i dengan ilmu. Wal imaniyat alladzi nazala fi qulubil mu'minin. Yang ketiga ada rizqun sa'id. Rizqun sa'id seperti yang saya bilang tadi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimatun thayyib wa rizqun min Allah Ta'ala. Kita tidak akan mampu berbicara yang baik seperti yang tadi. Bahwa keberkahan, kebenaran itu min rabbikum, benar dari Tuhan. Karena perkara yang baik, perkara yang baik. Hadhihi min rabbikum wa raja'a ila rabbikum. Hadhihi min Allah wa raja'at ila Allah. Ini dari Allah dan kembali kepada Allah, disebut dengan rizqun sa'id. Nah, rizqun sa'id itu rezeki yang selalu, semua bentuk rezeki yang diangkat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sesuatu yang bagi kalian bermanfaat di dunia, tunfa derajatukum fid dunya wa tunfa derajatukum fil akhirah. Ini yang akan menaikkan kalian di dunia dan di akhirat. Karena yang ketiga ini mau masuk ke rezeki semuanya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, kembali kepada bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, awwalu bidayatin minal amal salih huwa ista'in billah li tasfiyatul qulub. Bersih dari syaitan semuanya. Bersih ketika kalian ista'in billah,
Kita semua ista'in billah, berarti hati kita safi. Tidak ada sesuatu, tidak ada ini, tidak itu, karena lepas semuanya. Ketika sudah lepas dari umur dunia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq fa anta taqul bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya setelah bismillahirrahmanirrahim, dalam mukaddimah seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dalam setiap hal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kok alhamdulillahi ala kulli hal? Alhamdulillahirabbil alamin ala madza? Atas apa? Selalu orang mengatakan kalau bisa menyampaikan apa saja alhamdulillahirabbil alamin. Ketika salat alhamdulillahirabbil alamin. Di Ba'du ahli tafsir mengatakan ketika juga di akhir mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ahlul jannah juga mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Wa ahlun nar mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala madza? Atas apa kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin? Yang pertama, sesuai dengan kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin jalla jalaluhu. Kalau seandainya la syarikalah, kalau tidak ada Tuhan itu hanya satu, kalau hanya dua akan terjadi sebuah perpecahan, yang dimana perpecahan itu akan tidak bisa dibedakan, manusia akan membuat manusia bingung. Pada semua aspek kehidupannya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya saja Tuhan itu dua, bagaimana mengatur dunia? Ada yang satu malam, ada yang satu baik, ada yang mau ini, ada yang mau yang itu, susah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang kedua, ketika seseorang mengatakan ya fulan kaifa haluk, atau ya fulan bagaimana kabarmu, atau fulan bagaimana ini bagaimana itu, selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua hal, semua bentuk kehidupan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala bidayati ayatihi min awwal ma nazala minal qur'ani kamilah bada'u bi alhamdulillahirabbil alamin. Salah enggak kalau saya mengatakan, saya tanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini, saya akan mengatakan alhamdulillah ke suatu Fatihah itu adalah yang pertama turun daripada Al-Qur'an. Apa ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an? Apa firman Allah yang pertama turun dari Al-Qur'an? Apa? Al-Qur'an yang pertama turun atau ayat perintah yang pertama turun itu apa? Iqra. Kita akan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hadhihi awwal ayat dari Al-Qur'an. Nah, ini berarti untuk supaya dijadikan sebagai ilmu, ini minal bidayah ya, untuk dijadikan sebuah perkara bahwa awwalu ma nazala minal Qur'an ini tidak ada la, katanya dalam ahli tafsir mengatakan la khilafa baina hadhil aqwal. Kalau Anda mengatakan suratul Fatihah itu adalah ayat yang pertama turun itu benar. Kalau mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat yang pertama turun itu benar juga. Kalau Anda mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, ini ayat yang akhir turun juga benar. Ketika Anda mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, ayat yang terakhir turun juga benar. Hadza la khilafa baina hadhil aqwal. Tidak ada perbedaan antara ulama tafsir setuju dengan pendapat ini. Jadi orang mengatakan jangan Anda salahkan, nanti ayat yang pertama turun itu adalah alhamdulillah al-Fatihah. Benar itu. Awwalu ma nazala suratun kamilah nazala min al-Qur'an wa hiya suratul Fatihah. Ini ayat yang pertama turun kamilah. Wa ma'a Jibril alaihi salatu wassalam wa ma'a alafin minal malaikah. Ini adalah awal yang benar orang mengatakan itu. Makanya ulama tafsir itu sepakat la khilafa baina hadhil aqwal. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Jadi tidak ada yang mengatakan oh ini salah ini salah. Ulama tafsir itu sepakat bahwa ini adalah ayat pertama turun karena ini awwalu ma nazala minal Qur'an kamilah. Turunnya bentuknya aja semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kamilah. Jadi tidak ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila ayat ke-khamisah. Putus. Nanti dijamukan kayak Iqra kan begini. Kalau kita mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Sudah sampai sana. Kalla innal insana la yatgha. Turun di mana? Nah, ini kan beda lagi. Nanti lagi turunnya tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkannya dalam satu ayat ini. Karena di sini ada tafsir munfasilah namanya. Kenapa kok ini turunnya pertama terus diiniin kok digabungin lagi. Nah, itu namanya tupi durus tafsir. Itu namanya.
Jadi ketika orang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin itu ayat pertama itu benar. Kalau itu memang awwalu manazamil Quran kamilah wa iya alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sekarang bid'ah, saya kembali kepada pembahasan itu. Sekarang kita akan memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin. Saya bilang bahwa semua perkara kita mulai dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Kita ditanya kaif halak ya fulan alhamdulillah rabbil alamin, kaif halak ya Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Anda mengatakan ini pasti alhamdulillah rabbil alamin. Tayyib katanya, ya, tapi alhamdulillah rabbil alamin. Tayyib alhamdulillah, kaif halak alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Tayyib. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Nah, itu di dunia. Terus bagaimana dengan malaikah yusabbihu bi'ash? Al malaikatu yusabbihu bi'ash bihamdi rabbik. Bihamdi ma huwa bihamdi? Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi para itu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Hada sabbihul malaikah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbih, malaikat itu bertasbih dengan apa? Bihamdi rabbihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hada sabbih lil malaikah. Hada tasbih al malaikah. Tayyib ahlul jannah. Apa katanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa ahlul jannah mengatakan alhamdulillah rabbil alamin? La bi fadlihi wa karamihi ma wasaluh walaula bi fadlihi wa karamihi ma abaduh laula bi fadlihi. Kalau tidak dengan karunia Allah saya tidak akan dunia, mungkin tidak akan menyembah Allah. Kalau hanya tidak dengan karunia Allah, rahmat Allah, laula bi fadlihi wa karamihi, tidak dengan rahmat Allah wa rahmatihi ma wasaluh, saya tidak akan sampai kepada surga ini. Makanya mengatakan al-Hujjah itu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin laula bi fadlihi wa rahmatihi ma wasaluh ma abaduhu ma wasaluh. Kalau seandainya makanya kalau tidak dengan rahmat Allah, kalau tidak dengan karunia Allah, saya tidak akan menyembah Allah di dunia dan saya tidak akan masuk surga di akhirat. Berarti Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa menyembah Allah dengan apa? Bi fadlihi, dengan karunia-Nya. Jadi kita jangan sombong. Wah ini. Kau tidak akan mampu menyembah Allah kecuali dengan karunia Allah yang berikan. Maka segera mengatakan alhamdulillah rabbil alamin wastaghfir li dzambik. Segera istighfar, tasfiyatul qulub, a'udzubillah, ista'in billah minasyaitonir rajim. Tetap kembali kepada irja' ila mithlil awal. Pertama ista'in billah, kedua istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Nah, nanti kita akan bahas sampai dengan Ramadan. Tapi saya dikasih berapa waktu ini? Soalnya saya belum masuk pembahasannya. Masih kita masuk kepada apa bismillah, kok bila alhamdulillah, aubillah bismillah gitu ya. Kita belum masuk, yang nggak tahu serta mau bahas apa juga belum tahu. Karena saya ditelepon sama Pak Nur Hasan, Ustaz Nur Hasan, guru kita itu tadi malam. Ketika saya di kantor, ba'da sholatil maghrib, saya ditangkap sama beliau. Saya kirain siapa? Saya bilang alhamdulillah. Dia bilang kayak hal dia bulan gimana kabar? Saya bilang saya jawab pakai bahasa Arab, alhamdulillah ini bkhair gini. Saya kira ini siapa? Sudah sehaki panjang berbahasa Arab, tahu-taunya keluar Pak Nur Hasan. Ya, masa nomornya beda. Jadi masya Allah tabarakallah, beliau itu asalullah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadhil makanil mubarak, pada tempat yang barakah ini. Asallahu an yaj'alahu wa ahlahu sihhatun wa afiyah wa yazidullahu lahu al-imaniyat alladhi nazala fi qulubillahi ilaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia iman. Karena kalau sudah bertambah iman yazadu imanan ma'a imanihim. Jangan sampai mengatakan bahwa thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran. Ini musibah ini. Sudah beriman kafir, tapi beriman bukan berarti kafir di sana, bukan berarti keluar dari Islam. Baru beriman percaya dikit udah ngelengkot sedikit, baru berbuat baik sedikit nyengkot. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah, katanya mau tobatnya yang sekedar tobat saja, nanti gitu lagi, tobat segitu lagi, tobat segitu lagi, yazdadu kufran. Itu janji Allah loh. Kalau sudah taubat, ya berusaha untuk baiklah. Jangan berusaha menyesal. Yang namanya suruh taubat makanya nadam, penyesalan. Ya berusaha janganlah. Walaupun kembali sedikit-sedikit tapi tidak semuanya seperti awal. Itu namanya nadam. Nanti bahaya masalahnya. Amanu kafaru, thumma izdadu kufran. Nanti ditambah itu. Itu bahayanya. Jadi asallallahu azza wa jalla ayyutiyahu wa ahlahu sihhatan wa afiyah wa yazidullahu bi mizani hasanatihi khairun wa barakah wa yazidullahu lah rizqan nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalah. Ya, kita doa karena beliau adalah guru kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bahasan yang tadi,
Saya akan selesaikan biar itu ya. Apa namanya? Kenapa terus ahlul jannah kalau ahlul nar itu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, memuji Allah juga padahal dia disiksa tapi tetap aja mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Mana dalilnya? La zulmal yawm. Sudah tidak ada kezaliman pada hari ini. Adil, benar-benar adil di sana. Makanya seorang hukama mengatakan, "Idza lam tajid adlan fi mahkamatid dunya, fa'lam." Kalau seandainya kalian tidak menemukan keadilan di dunia, maka yakinlah keadilan di akhirat itu akan ada. Karena yang menghakimi adalah bukan manusia, fahuwa khairul hakimin. Yang menghakimi adalah orang, bukan orang. Allah yang maha hakim, yang maha segala-galanya, yang maha hakim dalam bidang hukum. Kayaknya banyak yang mengatakan idza lam tajid adlan fi mahkamatid dunya fa'il sama. Kali-kalinya jadi jangan sedih kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia itu. Karena kita akan mendapatkan keadilan yang di mana la zulmal yawm. Sudah tidak ada kezaliman. Sehingga para ahlun nar itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin bisabab la zulmal yawm. Dengan sebab tidak ada sudah kezaliman pada hari ini. Yang disiksa sudah. Yang dimasukkan ke surga, masukkan surga sudah tidak ada karena semua jelas. Karena apa? Semua ini bersaksi sudah tidak, kalau itu mulut ini sudah tertutup. Yang bersaksi tangan dan segalanya yang al-muta'alliq bil jism. Jadi benar-benar la zulmal yawm, tidak ada kezaliman sudah pada hari ini. Karena yang menghakimi adalah khairul hakimin. Ya begitu Pak ya. Sekarang saya mulai alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-awwal bil ibtida'i wal akhir bil intiha. 'Ala al-'arsy istawa wa 'ala al-mulki ihtawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Ya'lamu ma fi nufusi wa la a'lamu ma fi nafsihi wa huwa 'allamul ghuyub. Thumma usalli wa usallimu wa ubariku 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda bi hudah. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hal yang kita pikirkan dalam kehidupan kita ya. Apalagi sekarang yang namanya Sya'ban. Saya kalau boleh cerita, saya dikasih berapa waktu nih Pak? Katanya tadi malam Pak itu sama Pak Iqbal ya, Pak Iqbal ya? Setengah-setengah aja ya Pak Iqbal. Ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya menyampaikan pesan saja karena siang tadi mukaddimah itu kayaknya sudah cukup. Sebagai pertama, sebagai himmah untuk pribadi saya sendiri selalu mengingatkan kepada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian bahwa setiap amalan perbuatan pertama ista'in billah. Indama tadkhulu 'alal khairi fasta'in billah litasbiyatul qulub. Yang kedua adalah apa? Ketika sudah mulai semalam masakan ibda kama bada ar-risalah. Isma rabbikal a'la. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa kecuali pada bulan itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang disampaikan tadi oleh Bapak siapa enggak tahu saya. Iya, Bapak itu tapi hanya saya mengkaji dalam-dalamnya yang itu sudah dibicarakan panjang lebar dan sudah jelas dengan dalil-dalil yadullu ala hadzal mawdu' yang bertunjukkan pada perkara itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika orang berbicara tentang masalah ibadah tentu ada hikmah saja yang dibicarakan di sana. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadhihi dalil yadullu ala al-ibadah. Ini dalil semua menunjukkan kepada bagaimana seorang mendapatkan hasil ketika beribadah. Itu adalah mawdu' ketika hasil-hasilnya. Tapi sekarang yang saya mau kaji adalah bagaimana al-wusulu tilka ala hadzal ibadah, sampai kepada perkara itu. Ketika Bapak saudara sekalian berbicara tentang atau menanam sebuah pohon, tentu tidak langsung berbuah, tidak langsung memetik hasil. Tentu ada perkara-perkara yang harus diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan ini. Insyaallah 15 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, indama seseorang, ba'dul ulama mengatakan bahwa Ramadan, sebelum masuk ke Ramadan adalah Sya'ban. Yang namanya Sya'ban itu Rasulullah, ma'ruf kita dengar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada bulan ini. Selalu berpuasa pada bulan ini. Pertama apa? Katanya dalilnya maudhu' atau dhaif, itu hadis yang mengatakan bahwa Rajab syahrullah. Nanti bisa diteliti hadisnya ya. Bisa dibuka terus kasih kabar. Wa Rajabun syahri wa Ramadhanu syahru ummati.
Nah, ini pertama. Tapi ada hikmah yang di sana yang diambil oleh ahlul mufassirin wa ba'dul ulama mengatakan bahwa tamrin li Ramadan katanya. Ini latihan untuk bulan Ramadan. Jadi yang tidak pernah puasa tulus sana, ya usahakanlah 1-2 hari berpuasa di bulan Sya'ban biar nanti ketika masuk bulan Ramadan enggak kaget. Karena bulan Ramadan mengatakan apa? Ketika amron bi amrin, ketika sebuah perkara diciptakan apa diperintahkan dengan amrun mutlak, jadi harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan mentoknya sudah dosa. Itu. Mana itu? Kutiba alaikumusiyam, ini amrun mutlak. Ini perintah yang mutlak harus bagi seorang muslim untuk berpuasa. Illa nanti tapi ada kejelasan dalam seluruhnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar katanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada kebahagiaan setelahnya. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaitannya nanti kembali kepada yang pertama yang kita lihat itu pertama, ista'in billah bismillah sama alhamdulillah. Nanti ada kaitannya masuk pada ayat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kembali lagi saya bahas, ketika Anda membaca atau mengkaji bagaimana awal ma nazala minal Qur'ani kamilah wa akhir ma nazala suratun kamilah satulqa alaqatun ajibah baina hadhihi suratain. Katanya ahlul mufassirin, ketika Anda mengkaji bahwa suratul Fatihah bersama ista'in billahnya, bismillahnya, alhamdulillah rabbil alamin sampai nihayat ayahnya, terus Anda mengkaji akhir suratin nazala minal Qur'an wa idza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu akan satulqa alaqatun ajibah baina hadhihi suratain. Anda akan menemukan sesuatu ikatan hubungan pada ayat dari ayat alaqatun ajibah, sesuatu yang sangat menakjubkan di sana ketika Anda mengkaji suratain. Awwalu ma nazala minal Qur'ani kamilah wa akhiru ma nazala minal Qur'ani kamilah. Kalau nggak percaya, coba. Ya kalau nggak percaya, coba. Ya gitu ya Pak ya. Satulqa alaqatun ajibah. Itu kata ulama mufassir mengatakan satulqa alaqatun ajibah, dan ternyata benar. Seperti ini juga. Saya pernah ditanya. Ini yang bertanya dulu istri saya waktu masih S2, belum selesai. Dia mengatakan bahwa pertanyaannya adalah saya ditanya, kok surah Ali Imran hanya disebut Ali Imran dalam Al-Quran, Quran Imran saja katanya. Ketika istri saya masih S2 dulu di Indonesia. Padahal kan itu sudah jelas bahwa kalau kita berpikir Bapak Ibu seperti yang pernah saya sampaikan, Allah Azza wa Jal nazala ilal ard 114 kutuban kama warada fil athar. 114 kutuban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 114 kitab. Wa jama'a ma fihim ila 4 kutuban, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makna Al-Qur'an ini yang 114 kitab itu dalam 4 kitab. Wa ya Taurah, Zabur, wa Injil wal Qur'an. Wa Allah Subhanahu wa taala jumi'a ma fil 4 ila kutubin wahid. Ma huwa Al-Qur'an. Wa jama'a al-ma'ani min Al-Qur'an kamila ila suratin wahidah. Ma huwa suratul Fatihah. وجمع معاني من سورة الفاتحة إلى آية واحدة. فمن هو إياك نعبد وإياك نستعين. Coba perhatikan, Allah mengumpulkan pertama dari 14 kitab itu, 114 kitab itu jadi 4 kitab maknanya semuanya. Jadi tidak perlu membuka kitab-kitab yang lama, nggak perlu suhuf itu nggak perlu dibuka lagi karena maknanya sudah terkumpul dalam 4 kitab itu ketika kita hidup pada zamannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan lagi yang 4 kitab itu dalam surat Wahid, dalam ayat dalam Al-Qur'an kamilah. Jadi nggak perlu dibuka lagi Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu nggak perlu dibuka lagi, cukup buka satu aja, Al-Quran aja, udah itu sudah selesai. Nah, dan kalau mau mengkaji, kalau nggak mau capek-capek, kaji satu ayat saja, dan itu kamilah, mahwa suratul Fatihah, udah itu. Makanya ahli Mesir disebut dengan tafsir Al-Baydawi rahimahullah. Kalau mengkaji Bapak Ibu melihat tafsir Al-Baydawi itu sampai dengan 71 miyah wa sab'at asar juz'a, itu panjangnya di situ hanya mengkaji suratul Fatihah saja. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau aqbalna," katanya khususan fi mabahis suratul Fatihah, "Lau aqbalna ala Fatihatil kitab lahammalnahu 70 ba'iran." Kalau seandainya makna suratul Fatihah itu mau dikumpulkan atau mau diemban atau mau dibukukan,
Maknanya saja suratul Fatihah itu selain yang tertulis yang ada sekarang, lahammalnahu sab'ina ba'iran. Jadi akan bopong oleh 70 ekor onta atau hewan yang kuat-kuat. Itu sampai segitu makna suratul Fatihah. Sampai ahli tafsir mengatakan bahwa makna suratul Fatihah itu sampai dengan alaful manzilah. Karena banyak sekali, karena membahas dari awal sampai dengan Al-Quran terus dikumpulkan dalam satu ayat suratul Fatihah itu. Di sana ada dia semua dibahas di sana. Tapi kalau dibicarakan, panjang, ya. Tapi hanya sekarang mengambil poin-poinnya saja. Terus ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan dalam suratul Fatihah itu membahas kamil Quran. Jadi kalau mau capek-capek mengkaji Al-Quran semuanya duduk aja kaji suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu kami sampai selesai kajiannya. Satu kullaha minal Quran. Maka Anda akan menemukan semua isi dari Al-Quran itu sendiri, dari 114 kutuban ila 4 kutuban ila kutubun wahid ila ayatin wahid ila suratun wahid. Dan wajama Allahu bihi ayatin wahidan ila ayatin wahid. Suratun wahid ila ayatin wahid. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba perhatikan. Dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW apa risalah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah itu. Lalu secara singkatnya, makanya ketika dikatakan bahwa ma'ani minal Qur'an wa ma'ani minas suwari kulliha pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, para ulama mufassirin membagi manzilah iyyaka na'budu, manzilah pembahasan iyyaka na'budu itu wa iyyaka nasta'in itu sampai dengan 114 manzilan. Sebagaimana turunnya kembali kepada turunnya itu. 114 manzilah, boleh dibaca pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baydawi, tafsir yang besar-besar itu dibahas di sana. Ya, boleh dibuka dan ditakkid. Ya, jadi kembali kepada itu Bapak Ibu, saya ditanya kembali sama dulu. Ketika ditanya kok Ali Imran itu saja yang dibahas. Kok tidak ada yang lain atau berapa kayak gitu nama-nama yang lain, kok hanya Al-Qur'an yang kalau hanya Ali Imran yang disebut dalam Al-Quran disebutkan sebagian disau dalam satu surah. Coba perhatikan pembahasan di mana, cuma satu saja. Perhatikan suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub al-yahud wan nasara ya. Benar enggak? Udah ma'ruf kan ya? Udah ma'ruf. Coba baca, lanjutkan dengan suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Lanjutkan dengan suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Kenapa di sana Ali Imran yang dibacakan? Al-Baqarah menceritakan siapa? Apa yang banyak diceritakan dalam suratul Baqarah? Bani Israel, Bani Israel itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Yang menunjukkan dari itu di surah Al-Baqarah apa katanya? Anta tadbahu baqarah qalu atattakhidhunahu wa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu law lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, sampai dengan hikayat al-'azim sampai dengan akhir. Nah, itu menunjukkan juga salah satu dengan sifat-sifat orang Yahud. Makanya kalau banyak bertanya, itu disebut dengan dia Yahud katanya. Nah itu, kalau udah izbah, jangan banyak tanya katanya. Fasbahu baqarah katanya itu perintahnya. Qalu da'u lana rabbak, dan itu sifat orang Yahudi juga. Katanya Rabbana, bukan mengatakan Rabbana, tapi dia mengatakan Rabbak. Kafir mutakallim asli di Nabi Musa. Itu sifatnya Nabi Musa, congkaknya itu mengatakan Rabbak. Wa idh qala rabbuka lil malak, wa idh qala rabbuka lil malak, apa katanya? Wa idh qulna fadhahu qala a'udzu billahi yakuna minal jahilin qalu da'na rabbaka yubayyin lana. Rabbaka yubayyin lana, Tuhanmu itu menjelaskan, menerangkan. Ma launuha, bagaimana warnanya, bagaimana. Dia tidak mengatakan Rabbana yubayyin lana ma launuha. Coba tanyakan kepada Tuhan kita, apa sih bagaimana warnanya. Dia tidak mengatakan itu. Rabbaka yubayyin lana, mengatakan Tuhanmu itu suruh menjelaskan. Berarti orangnya Tuhannya Nabi Isa, itu sifat Yahudi. Makanya congkel dari basi kebenaran masih congkel, masih udah Yahudi itu. Ya, tapi jangan disampaikan kepada orang ya. Cuma dibahas di sekitar sini saja gitu. Nanti kalau bilang kamu Yahudi musibah itu. Nanti marah dia. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang kita sama memahami syara,
Ketika sudah memahami bagaimana perkara syariah, kita akan kita nyantai-nyantai saja. Kita akan langsung paham. Oh, itu sifatnya orang Yahudi, fastaghfiru rabbakum. Banyak segala istighfar, terima kebenaran. Atau kalau mau tidak boleh menerima, ya kajilah. Paling tidak mengkaji. Kalau sudah mengkaji, ini ada khilafiyah. Kalau memang khilafiyah itu, ya sudah, bagaimana kebenaran ada pada dirimu. Ketika engkau sudah mengkaji dan ini di sana sudah tampak kebenaran. Ketika tampak kebenaran, di sana sudah terpukul tubuh akal manusia. Ketika sudah tampak kebenaran akal manusia itu, apakah dia termasuk orang yang sombong tidak mau menerima kebenaran, ataukah dia orang yang jahil yang tidak mengerti sebuah kebenaran? Maka akan tampak di sana, dan jawabannya itu kembali kepada orang itu sendiri dalam menentukan sebuah kebenaran. Makanya pada khilafiyah kadang-kadang kita, gara-gara ini kalau kiai saya mengatakan kayak gitu, hancur. Kebanyakan di kita seperti itu. Dan yang anehnya juga, ketika ada perkara-perkara baru, ini seperti Lailatul Nisfu Sya'ban kemarin. Waduh, itu di Indonesia itu banyak. Sampai-sampai saya itu mencari karena saya tidak referensi, saya tidak ada di rumah. Jadi terpaksa buka internet bagaimana sih Lailatul Nisfu Sya'ban itu. Karena waktu nyantri dulu saya di sana di rumah. Lailatul Nisfu Sya'ban itu semuanya dikaji. Gitu rata-rata kita ya. Ya jangan yang sudah di sini lama, jangan bilang kalau tidak pernah merayakan Nisfu Sya'ban. Jangan pernah bilang. Jangan pernah bilang nggak pernah merayakan. Ya kita semua di Indonesia itu pasti pernah. Nah, makanya saya tidak berani mengatakan ini itu, karena yang mengatakan juga guru-guru saya. Jadi repot urusannya. Bagaimana saya memecahkan masalah ini bagi orang yang memahami ilmu syara dengan cukup ilmu pengetahuan untuk dia mengkaji sebuah perkara, kaji sebelum menentukan orang. Wah, saya begini tak beda, ini mentok mudah. Jangan. Itu adalah perkara khilafiyah. Kata dalam Al-Qur'an apa? Wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Ini amrun mutlaq. Amma itu adalah perkara khilafiyah. Tapi wala tatafarraqu, hadhihi amrun mutlaq, perintah yang harus dilakukan. Tapi jika dengan perkara ini berpecah belah, sebagai orang yang memahami, ya kajilah dari dua sisi. Seperti makanya kemarin saya kaji, ternyata yang mengatakan Nisfu Sya'ban itu hanya Imam Ghazali. Ya memang ma'ruf Imam Ghazali dari dulu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan gitu. Tapi itu tadi kaji kesininya dari banyak-banyaknya. Saya jujur saja, ma'al qasa'in mu'ajab. Saya tidak menemukan sesuatu yang takjub yang membahas tentang itu. Jadi ya ketika di sini ya kita mengikuti, ketika sudah tampak sebuah kebenaran yang kita ikuti. Ya sebagai orang dah waktunya. Udah habis ya? Oh ya. Yang saya pesan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkara, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah perkara, maka ibda'u bil istighfar. Ya Pak ya. Dimulai perkara istighfar dengan di bulan Ramadan itu dimulai dengan perkara istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaina bidarara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu akan menambah rezeki, akan menambah amal, akan diterima. Salah satu alamatul istighfar adalah, makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadhihi ikmalul ibadah, wa ikmalul ibadah laysa hadha illa bil istighfar. Ikmalul ibadah illa bil istighfar. Ikmalul ibadah, ingat, ikmalul ibadah. Makanya saya selalu mengatakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hadhihi alamatul qabul. Fastaghfiru, perjamaah istighfar. Ibda'u ibadatikum bil istighfar wa awsatuhu bil istighfar wa akhiru waqtimu ibadatukum bil istighfar. Maka Anda akan mengatakan dalam ayat walitu syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. Karena kita akan bertemu lagi walitukmilul iddah ketika bilangan Anda sudah sampai kepada 30. Walitukmilul iddah. Anda di sana akan bagaimana? Walitukabbirullah, akan bertakbir, bersyukur, iskurullah. Makanya ada kebahagiaan di sana ketika walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum, atas nikmat yang karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Karena semua ibadah yang ada pada bulan Ramadan itu adalah nikmatul lakum.
ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tashkur kalian bagaimana? Akmiluha bil istighfar lianna alamatul qabur wa huwa al istighfar wa litukmilu al iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalu dikatakan di sana, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah itu masalah saya di sana. Nah, jadi itu saja yang Bapak Ibu sampaikan. Maaf kalau sudah mengambil waktunya karena panitia, dan saya berterima kasih kepada teman-teman panitia, pengurus dan semua jajaran kepengurusan Masjid Al-Qawwam. Semoga apa yang telah diuraikan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri khususnya dan kita semua insyaallah.